محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله kita lanjutkan pembahasan kitab Syarh Sunnah yang merupakan rangkuman aqidah ahli sunnah wal jamaah yang dikumpulkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan pada poin berikutnya, wa'alam annahu lam taji bid'atun qattu illa minal hamajir ri'a aw ru'a atba'i kulli na'iq. Ketahuilah, tidaklah ada bid'ah yang datang, yang muncul, melainkan berasal dari orang yang jahil. Tidak ada satupun bid'ah yang muncul, melainkan berasal dari orang jahil. Atba'i kulli na'iq. Ini istilah yang disebutkan oleh ulama ahli sunnah untuk menyebutkan orang-orang yang tidak memiliki pendirian. Orang-orang yang tidak memiliki pendirian. Mereka ini siapa saja yang datang dengan membawa amalan baru, kemudian dihiasi dengan berbagai macam syubhat, mereka akan menerima. Misalnya, ada seorang datang, lalu dia mengatakan bahwasanya, ini contoh yang sering kita sebutkan, sebelum ditemukannya ember, manusia kesusahan. Ember plastik, manusia kesusahan. Tapi setelah ditemukannya ember ini, manusia menjadi banyak kemudahan. Karena sebelumnya, sebelum ada ember dibuat dari kayu, jadinya berat. Ketika digunakan untuk menimba air di sumur, berat. Tapi dengan adanya plastik yang tipis ini, ember plastik, menjadi lebih mudah. Lalu ada orang yang datang. Ini kan memberikan kemudahan bagi manusia. Maka mari kita buat hari perayaan ditemukannya ember. Nanti di situ kita tambahkan sholawat 1000 kali. Kita tambahkan Yasin 3 kali. Kita tambahkan Al-Fatihah 7000 kali. Orang-orang yang tidak memiliki pendirian, mereka mengatakan apa salahnya? Toh yang dibaca adalah ayat Al-Quran, sholawat kepada Nabi. Maka mari kita buat. Ini kalau orang tidak memiliki pendirian. Tapi kalau seandainya syubhat ini didatangkan kepada seorang salafiyun azhari, seorang yang belajar tentang Islam dan mengetahui dari mana amalan dan akidah keyakinan itu diambil, tidak akan semudah itu dia mengikuti walaupun dihiasi dengan hal-hal yang bersifat ibadah. Datang seorang kepada Sa'id bin Musayyib, dia sholat setelah sholat subuh. Sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat subuh. Dilarang oleh Sa'id bin Musayyib. Lalu kata orang tersebut, ya imam, ayu'adzibuni Allahu bisalah? Engkau mencegahku sholat 2 rakaat. Apakah Allah akan mengazabku, menyiksaku karena sholat yang aku lakukan? Nah, ini orang awam nih, cara pandangnya seperti itu. Apa kata Imam Sa'id bin Musayyib? Qala la yu'adzibuka Allahu bisalah, walakin yu'adzibuka bimukhalafatika sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengazabmu karena salat, tapi Allah akan mengazabmu karena engkau menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau melarang untuk salat sunnah setelah salat subuh sampai matahari terbit, waktu duha masuk, dan juga beliau melarang setelah salat asar sampai matahari terbenam masuk salat maghrib. Seorang sunni salafi, pengikut ashabil hadis, pengikut ulama ahli hadis, mereka tidak akan semudah itu menerima setiap orang yang membawakan perayaan-perayaan yang dihiasi dengan ibadah. Karena ulama sejak dahulu mereka memberikan kaidah dari mana kita mengambil hadis, dari mana kita mengambil keagamaan kita, dari mana kita mengambil cara beribadah kita.
Disebutkan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam nuniyanya, al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatuhum ulul irfani. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina rasuli wa baina ra'i fulani. Ilmu itu menurut ahli sunnah wal jamaah, kata Ibnu Al-Qayyim, adalah apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dicontohkan oleh para sahabat dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. 3 ini saja. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan. Bukanlah ilmu itu ketika engkau membandingkan ayat Al-Quran, membandingkan Sunnah dengan pendapat fulan dan fulan. Tidak diterima. Makanya kata para ulama, lajtihada fi mauridin nas. Tidak boleh ada ijtihad seorang alim yang di situ ada dalil Al-Quran atau Sunnah. Dan Al-Imam Syafi'i sendiri mengatakan di dalam diwannya 2 bait syair yang menjadi fondasi seorang muslim di dalam mengamalkan, dalam menuntut ilmu. Kata beliau, kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illa al-hadith wa ilm al-fiqh fi ad-din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka wiswasu syayatin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, semua ilmu yang dipelajari selain Al-Quran adalah kesibukan yang sia-sia kalau dengannya seorang ingin mencari jalan kembali kepada Allah. Seorang mempelajari cara untuk bisa masuk surga selain dari Al-Quran, maka sia-sia. Tidak ada yang bisa menyampaikan seseorang kecuali Al-Quran. Kemudian kata beliau, illal haditha wa ilm al-fiqh fi ad-din. Kemudian ilmu hadis dan ilmu fiqih di dalam agama ini. Lalu kata beliau, apa sih standar dikatakan ilmu? Al-ilmu ma kana qala fihi haddatsana. Ilmu itu ketika ada lafaz haddatsana, yaitu sanad yang bersambung langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa hanya di mix, dicampur-campur, ini perayaan ditambahkan amalan ini, tambahkan yang itu. Kalau tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Dan ini yang mengatakan bukan kita, bukan ulama, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkannya di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Siapa saja yang menambah-nambah di dalam agama, jadi bukan permasalahan dunia. Fi amrina, kata Rasulullah, dalam urusan kami, yaitu urusan agama, yang tidak ada contohnya dari kami, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, fahuwa rad, maka itu tertolak. Baik. Maka ilmu yang menjadi standar ahli sunnah wal jamaah, al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana. Kata Syafi'i, ilmu itu ketika di dalamnya terdapat lafaz haddatsana, yaitu sanad yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau ada yang bikin hari perayaan, ditemukannya ember, sanadnya bersambung ke siapa? Apa namanya? Hari ulang tahun Nabi, perayaannya sanadnya bersambung ke mana? Ada yang bisa sambungkan sanadnya? Ada. Assalamualaikum. Ada yang dipaksa-paksakan sanadnya bersambung kepada Abu Lahab. Yang ketiga, di dalam Sahih Bukhari secara munqati' disebutkan Al-Bukhari bukan di dalam usul tapi dalam furu'. Dalam mutaba'at wa syawahid itu pun mardud. Karena beliau membawakan waru'iyya sighatul majhul. Sighatul majhul ini dalam pembahasan ilmu hadis menunjukkan lemahnya. Dan di situ kata Al-Bukhari, dan ada yang bermimpi dari keluarga Abu Jahal bahwasanya Abu Lahab, bahwasanya dia bertanya kepada Abu Lahab yang diazab di dalam neraka. Kata dia, azabku diringankan setiap hari Senin karena ketika Rasulullah lahir, aku memerdekakan Thuwaibah yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali sebelum dibawakan oleh ibunya ke Halimah As-Sa'diyah. Ini dalil yang paling hebat orang-orang yang merayakan Maulid.
Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka tidaklah ada bid'ah yang muncul ini melainkan dari orang-orang yang tidak memiliki pendirian. Tidak memiliki pendirian. Adapun seorang muslim yang belajar tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, benar-benar paham, bukan hanya ikut-ikutan ngaji, tapi benar-benar dia belajar, dia memiliki pendirian, setiap ada syubhat yang datang, dia tanya, sanadnya bersambung ke mana? Contohnya dari sahabat mana? Kalau tidak ada contohnya dari sahabat, kita nggak berani coba-coba. Kenapa? Karena semua kaum muslimin sepakat, ijma' bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Kalau ada yang mengatakan tidak masuk surga, kafir. Rasulullah pasti masuk surga. Nah, amalan yang dilakukan Rasulullah berarti sudah menjamin beliau untuk masuk surga. Artinya cukup amalan yang dikerjakan oleh Rasul untuk membuat beliau masuk surga. Kemudian Rasulullah juga mengatakan ada 10 sahabatnya yang masuk surga dalam keadaan mereka waktu itu masih hidup. Disebutkan namanya. Ada 10 dalam hadis Abdurrahman ibn Auf dalam Sahih Bukhari. Lil Mustafa khairu sahbi nassahumu fi jannatil khuldi nassan zadahum syarafa hum Talhatu wa ibn Auf wa Zubairu ila Abi Ubaidah wa Sa'dani wal khulafa. Syahid ada 10. Apakah yang 10 ini amalan mereka tidak cukup untuk memasukkan ke dalam surga? Atau sudah cukup sehingga Rasulullah mengatakan mereka ini di dalam surga? Sudah cukup. Lalu ngapain kita nyari-nyari amalan yang belum ada jaminannya bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga? Ini loh, kalau kita paham jeleknya bid'ah, bid'ah itu kan sesuatu yang belum ada pada zaman Nabi. Amalan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan tidak juga para sahabat. Artinya tidak ada jaminan seseorang bisa masuk surga dengan amalan tersebut. Sudah ada amalan yang jelas-jelas memasukkan ke dalam surga, yaitu apa yang dicontohkan oleh Nabi dan apa yang dicontohkan oleh sahabat. Ulaika alladzina hadallah, kata Allah dalam surat Al-An'am. Mereka itulah manusia-manusia yang Allah beri hidayah. Fabihudahu muqtadi. Maka dengan hidayah apa yang mereka contohkan para Nabi dan Rasul dan juga pengikutnya yang benar-benar setia mengikuti mereka, ikuti petunjuk mereka. Jangan yang lain. Dan Allah berfirman di awal surat Al-A'raf, Alif Lam Mim Sad, Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira wa dzikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan dari Rabb kalian dan jangan mengikuti selain dari apa yang Allah turunkan. Ini ketika seorang muslim sudah berpegang dengan fondasi ini, maka syubhat apapun yang datang dengan mudah dia tolak. Dia hanya akan tanya mana contohnya dari para sahabat. Baik. Yamiluna ma'a kulli rih. Ini tadi kita sebutkan bahwasanya bid'ah itu selalu datang dari orang yang tidak memiliki pendirian. Yang mengikutinya, yang menjadi korban, juga yang tidak memiliki pendirian. Faman kana hakadha fala dinalah. Maka siapa saja yang seperti ini, pegangannya artinya tidak memiliki fondasi yang kuat, maka tidak akan ada agama yang jelas, tidak ada identitas agama pada orang tersebut. Nanti datang orang-orang Nasara menampilkan bahwasanya mereka menghormati Nabi mereka dengan merayakan ulang tahunnya. Ayo dong, kalian juga rayakan dong. Akhirnya mereka pun ikut merayakan ulang tahun Nabi. Seperti itu seterusnya. Nasallahu alaihi wasallam. Ketika datang seorang Yahudi, disebutkan di dalam Kitabul Iman, dalam Sahih Bukhari, ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Dia mengatakan pada masa Khalifah Umar, Ya Amiral Mu'minin, inna fi kitabikum la ayah. Lau alayna ma'syaral Yahudi nazalat, lattakhadna dhalika al-yawma idah. Wahai Amirul Mu'minin, yaitu Umar, di dalam kitab kalian, Al-Quran, ada satu ayat yang sangat luar biasa.
Kalau seandainya ayat itu Allah turunkan kepada kami, niscaya kami akan sudah jadikan hari tersebut sebagai hari Id, hari raya. Umar, seorang yang memiliki pendirian. Dia, ayo ayat apa yang kau maksud? Dia mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan nikmat Allah dan kesempurnaan Islam, dan Allah ridha Islam ini menjadi agama manusia. Apa kata Amirul Mukminin Umar? Ada arafna dzalikal yawm alladhi nazalat nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun bi Arafah. Kami tahu hari apa, yaitu ketika Rasulullah sedang wukuf di Arafah. Enggak perlu kami untuk menjadikan hari raya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjadikan hari-hari dari hari Tarwiyah 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah adalah hari-hari haji. Iya. Jadi ketika ada prinsip, siapapun yang datang ingin membawa syubhat, maka sangat mudah untuk ditolak. Apa yang tidak dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai ritual perayaan, maka tidak akan menjadi ritual perayaan bagi umat ini yang mendekatkan mereka kepada Allah. Kemana? Lobet kali ya. Gini. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, "Man lam yakun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam din, falan yakuna al-yawma din." Segala yang pada zaman Nabi dan sahabatnya tidak teranggap sebagai sebuah agama, maka tidak akan menjadi agama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Faman kana hakadha fala dina lah. Maka orang-orang yang tidak memiliki pendirian ini, maka ia tidak akan memiliki identitas di dalam agamanya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa qala wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Sebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, demikian pula Syekh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahumallah, tentang penggalan ucapan penulis ini. Di sini kata dua masyayikh yang mulia ini menyebutkan bahwasanya Al-Imamul Barbahari menganggap ulama ahlul bid'ah, artinya ulama yang menjadi junjungan ahlul bid'ah, seperti apapun mereka mencapai derajat keilmuan, tapi hakikatnya mereka jahil. Karena kalau seandainya keilmuan mereka ini ilmu yang bermanfaat, niscaya ilmu ini yang akan menyelamatkan mereka. Sebagaimana zaman Qarun, ketika manusia terfitnah dengan hartanya Qarun, tidak ada yang Allah selamatkan kecuali orang-orang yang berilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Tatkala Qarun keluar dengan memamerkan kekayaannya, pakaiannya yang indah. Bahkan disebutkan Ibnu Katsir, saking sombongnya Qarun ini, ia menambahkan dari kainnya, dari pakaiannya satu jengkal, untuk beda dari orang-orang. Dan disinilah diharamkannya isbal. Dia keluar dengan membawa kendaraan-kendaraannya yang mewah, budak-budak dan pelayannya yang banyak. Lalu berkatalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu, yang orientasi kehidupannya hanya dunia, seperti yang Allah sebutkan di dalam surat An-Najm, fa'a'rid 'amman tawalla 'an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya dzalika mablaghuhum minal 'ilm. Berpalinglah wahai Muhammad, jauhi orang-orang yang berpaling dari zikir, dari mengingat Allah, dari petunjuk Allah, yang mana mereka ini tujuan terbesar dari kehidupannya hanya untuk mengejar dunia. Kemudian Allah sebutkan kenapa mindset mereka hanya dunia, orientasi kehidupannya hanya dunia. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Karena ilmu mereka hanya terbatas pada ilmu dunia. Dan seorang tidak mungkin bisa berpikir di luar sesuatu yang tidak pernah ia pelajari. Seorang yang ahli matematika, dia akan berpikir seputar yang berkaitan dengan matematika.
Seorang yang kimia, dia akan berpikir seputar kimia. Begitulah. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Kata Allah, itulah puncak dari ilmu yang mereka sampai kepadanya. Akhirnya orang-orang yang melihat Qarun dengan kemewahan ini, mereka pun mengatakan, duhai kiranya kita diberikan seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Kemudian kata Allah, wa qala alladzina utul ilma wailakum. Berkata orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, celaka kalian. Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Pahala dari Allah, balasan dari Allah lebih baik dan lebih kekal, dan tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang bersabar. Para ulama menyebutkan ini sebagai syahid. Lihatlah betapa ilmu yang bermanfaat akan menyelamatkan pemiliknya. Ilmu yang bermanfaat akan menyelamatkan pemiliknya. Tapi kalau seorang yang hanya ikut-ikutan, mereka akan ikut bersama barisan orang-orang yang memuji Qarun. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Akhirnya kata Allah, kami tenggelamkan ia bersama semua hartanya. Ditenggelamkan. Makanya setiap orang menggali tanah dan didapati ada harta, disebut dengan harta Qarun. Harta Qarun. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. Ketika sudah ditenggelamkan, berkatalah orang-orang yang orientasi kehidupannya cuma dunia, yang mengharapkan diberikan seperti apa yang dimiliki Qarun, mereka pun menyesal dengan mengatakan, ternyata benar ya. Allah itu akan memberikan rezeki kepada siapa yang ia kehendaki, dan Allah subhanahu wa ta'ala membatasi, menyempitkan rezeki dari siapa yang ia kehendaki. Mereka baru menyesal setelah fitnah berlalu. Tapi tidak ada yang menyelamatkan seseorang ketika terjadi fitnah, kecuali ilmu yang dia miliki dan ilmu yang bermanfaat. Juga para ulama menyebutkan betapa ilmu menyelamatkan pemiliknya adalah ketika fitnatul kubur. Seorang mendapatkan pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. 3 pertanyaan. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini. Kalau dia beriman, dia akan mengatakan, Rabbi Allah, wa diniyal Islam, wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mengatakan seperti itu. Lalu malaikat ini bertanya, wa ma ilmuka bidzalik. Dari mana engkau mengetahui dan bisa menjawab 3 pertanyaan ini? Apa jawabannya? Qara'tu kitab Rabbi. Aku dahulu semasa hidup membaca dan mempelajari kitab yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ilmu menyelamatkan pemiliknya. Ketika fitnah Dajjal di hari kiamat kelak. Dajjal ini fa'amara al-ardha fatunbit. Wa amara as-sama fatumtir. Allah berikan fitnah yang luar biasa. Dajjal ini diberikan kemampuan memerintahkan tanah yang gersang untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Memerintahkan hujan, memerintahkan langit untuk menurunkan air hujan. Lalu dia pun mengetes manusia ketika itu. Kalian ingin mengetahui bahwasanya saya adalah Tuhan kalian? Dia pun mengambil 1 orang, dibelah 2 tubuh orang tersebut. Setelah itu ditempelkan kembali yang tadinya mati menjadi hidup kembali. Bukankah aku bisa menghidupkan yang mati, kata Dajjal? Lalu orang yang dibelah ini, apa jawabannya? Wallahi, demi Allah, saat ini aku lebih yakin bahwasanya engkau Dajjal yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kejadian ini. Perhatikan di sini. Jadi ini manusia yang kuat imannya ketika itu. Dia diambil oleh Dajjal, ditanya, apakah engkau percaya aku Tuhanmu? Dia mengatakan, enggak. Orang itu pun dibelah 2, mati, lalu tubuhnya disatukan kembali, dihidupkan kembali dengan izin Allah. Lalu Dajjal kembali bertanya kepada orang tersebut, apakah sekarang engkau beriman bahwasanya aku Tuhanmu? Apa jawaban orang ini? Sekarang aku lebih yakin bahwasanya engkau Dajjal yang dijanjikan Rasulullah, lebih yakin dari sebelum engkau membunuhku. Kata para ulama, orang tersebut
adalah di antara yang membaca hadis bahwasanya akan ada yang dibunuh dan dia akan mengatakan seperti yang diucapkan tadi. Paham maksudnya? Orang itu pernah membaca hadis Nabi bahwasanya akan ada yang dibelah oleh Dajjal dan dihidupkan kembali, dan dia membaca kisahnya sendiri sebelum kejadian itu terjadi. Bagaimana bisa terjadi? Ketika dia mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang menyelamatkan seseorang dari fitnah kecuali al-ilmu. Nah, di sini beliau ingin menjelaskan bahwasanya setinggi apapun klaim, hafalan, ilmu dari seorang ahlul bid'ah, tapi kalau ilmunya itu tidak bisa membimbingnya kepada jalan untuk tegak di atas sunnah, maka ilmunya tidak bermanfaat. Beliau bawakan ayat, فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Ahlul kitab, mereka tidaklah berselisih pendapat, tidaklah berpecah di dalam agama mereka, menjadi 71 dan 72 golongan, melainkan telah datang ilmu kepada mereka. Jadi perpecahan ini justru setelah datang penjelasan dari Allah. Tapi mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Hingga ilmunya tidak bermanfaat, maka mereka dengan orang jahil sama. Dari sisi ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung darimu, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, adapun ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan seorang muslim dimanapun dia berjalan, akan dibedakan antara dia dengan orang-orang yang tidak berilmu. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah dalam beberapa bait syairnya, ilmi ma'i haitsu yammamtu wa yanfa'uni. Ilmu fi qalbi. In kuntu fi suqi kana al-ilmu fihi. Naam. Ilmi ma'i haitsu yammamtu wa yanfa'uni. Qalbi wi'a'un lahu la batnu sunduqi. In kuntu fil baiti kana al-ilmu fihi ma'i. Atau kuntu fi suqi kana al-ilmu fi suqi. Kata Syafi'i rahimahullah, ilmuku selalu bersamaku kemanapun aku pergi dan bermanfaat untukku. Hatiku menjadi tempatnya. Bukanlah rak-rak yang ada di rumah-rumah orang-orang. Artinya ilmu itu yang ia hafal bukan yang hanya tercantum, termaktub dalam kitab. Yang hebat itu ilmunya, bukan orangnya. Kalau belum dihafal. Jadi kalau antum punya smartphone, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Al-Quran, yang hebat smartphone antum, bukan antumnya. Kata beliau, haitsu yammamtu wa yanfa'uni. Dimanapun aku pergi, ilmu ini bermanfaat untukku. In kuntu fil baiti, kana al-ilmu fihi ma'i. Kalau aku sedang berada di rumah bersama istri dan anak-anakku, bersama keluarga, akan tercermin ilmu yang ada di dalam hatiku ini dalam interaksi dengan keluarganya. Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli. Manusia terbaik di antara kalian adalah yang sikapnya paling baik terhadap keluarganya. Ilmu tercermin. Wa in kuntu fi suqi kana al-ilmu fihi ma'i. Kalau aku berada di kana al-ilmu fi suq. Kalau aku berada di pasar, ilmuku pun ikut ke pasar. Apa maksudnya? Pasar madhinnatu al-kadhib wal aimanil kadhiba. Kata para ulama, pasar ini tempat-tempat yang sangat mungkin untuk terjadi hal-hal maksiat. Ketika seorang memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmunya ini akan mengarahkannya untuk menundukkan pandangannya. Ilmu ini akan membimbingnya untuk menjaga pendengarannya. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau seorang memiliki hafalan yang banyak, luar biasa ketika dia menjabarkan, menjelaskan dengan ayatnya, posisinya, dan seterusnya, tapi tidak mencegahnya dari mendukung bid'ah, maka tidak ada manfaatnya. Kata beliau, minal hamajir ri'a atba'i kulli na'iq. Orang-orang yang tidak memiliki pendirian, yamiluna ma'a kulli rih. Akan bergeser dan berpindah-pindah kemanapun angin fitnah bertiup. Ketika meniup ke arah yang senang dengan syahwat, menuju ke syahwat. Dibela-belain. Oh, musik itu belum tentu haram. Dicariin pembenarannya.
Ibnu Hazm mengatakan musik, hadis tentang musik, hadis yang mu'allaq. Dibantah sama Ibnu Hajar. Kata para ulama, Ibnu Hazm sendiri mengakui dia bukan ahli hadis. Makanya kata Syekh Al-Imam Al-Iraqi dalam At-Tabsirah wa At-Tadhkirah atau yang dikenal dengan Alfiyatul Hadis, wa in yakun awwalul isnadi hudhif ma'a sighatil jazmi fata'liqan 'urif walau ila akhirih amma alladhi li syaikhihi 'azabi qala fakadhi an 'anatin ka khabaril ma'azifi la tasghal Ibn Hazmin al-mukhalifi. Kata Al-Iraqi, jangan hiraukan Ibnu Hazm. Dia bukan orang ahli dalam ilmu hadis. Dia hanyalah seorang ahli fiqih zahiri. Dia tidak ada ilmu hadisnya. Tapi hebatnya orang-orang ini, ketika ahli sunnah, para ulama menyebutkan bahwasanya, seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani menyebutkan misalnya, ada sebagian hadis di dalam Sahih Bukhari yang dhaif. Dia langsung membuat framing, wah, Syekh Al-Albani ini mendhaifkan Sahih Bukhari, menyelisihi ulama. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu mengatakan, iya, masa Sahih Bukhari didhaifkan? Bukankah ijma' kaum muslimin yang paling sahih adalah Sahih Bukhari? Oke, kita jawab. Ternyata Syekh Al-Albani rahimahullah tidaklah mengatakan itu dari pendapat pribadinya. Beliau menukil dari Ad-Daraqutni, memiliki kitab Al-Ilal tentang Sahih Bukhari. Juga Ibnu Salah dalam muqaddimahnya, Al-Imam Nawawi juga menyebutkan dhaif. Imam Nawawi, imam madhab Syafi'i. Kata Al-Iraqi rahimahullah, waqta' bi sihhatin lima qad asnada kadza lahu wa qila dhannan walada muhaqqiqihim qad azahu an-Nawawi wa fi as-sahih ba'du shay'in qad rubi mudha'afan wala huma bila sanad asya wa in yujzam fa sahih aw warad mumarradan fala walakin yush'iru bi sihhatil asli lahu kayudhkaru. An-Nawawi, Ibnu Salah, Al-Iraqi menyebutkan ada beberapa hadis di dalam Sahih Bukhari dhaif. Ada yang tidak memiliki sanad. Sudah disambung oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Taghliqut Ta'liq. Menunjukkan bahwasanya Syekh Al-Albani mengatakan ada sebagian hadis dhaif di dalam Sahih Bukhari, bukan pendapatnya sendiri, tapi beliau menukil dari imam. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan tidak ada yang sempurna kecuali kitabnya. Bukhari sehebat apapun, disebutkan Az-Zahabi, kata beliau, ma katabtu sauda 'ala al-bayda illa wa sallaitu rak'atain. Tidaklah aku tulis satu hadis di dalam Sahih Bukhari melainkan aku salat dulu 2 rakaat. Salat istikharah. Apakah boleh aku tulis ini atau tidak? Apakah pantas atau tidak? Sehingga beliau menyelesaikan kitab Sahih Bukhari dalam 16 tahun. Tapi aballahu illa an yakunal kamalulah. Allah tidak akan menjadikan kesempurnaan kecuali hanya pada kitabnya. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Nah, anehnya giliran hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari tapi bertentangan dengan mereka tentang pengharaman musik, mereka mendhaifkan. Hadis tentang la yakunanna min ummati aqamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamr wal ma'azif, ini diriwayatkan dari kata Imam Al-Bukhari, qala Hisham ibn Ammar, dari Sadaqah ibn Khalid, dari Ibni Jabir, sampai kepada Abu Musa atau Abu Malik Al-Ash'ari. Mereka mendhaifkan, padahal para ulama hadis sepakat hadis itu sahih. Hanya karena bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Nah, inilah orang-orang yang tidak memiliki pendirian. Yamiluna ma'a kulli rih. Setiap ada fitnah yang bergeser ke sana, dia pun ikut. Ada yang lagi viral, wah sepertinya ustadz ini lebih benar nih. Pindah lagi. Besok ada bantahannya, pindah lagi. Itu kalau ngajinya di dunia maya. Makanya ngaji itu yang benar. Ngaji kitab akidah, ngaji kitab hadis, selesaikan. Kalau tidak bisa selesai langsung satu kitab secara utuh, selesaikan per bab. Biar antum bisa mengambil faedah. Intinya, ilmu tidak cukup hanya dikatakan ilmu kalau tidak bermanfaat. Kemudian kata beliau, وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَهُمْ عُلَمَاءُ السُّوءِ وَأَصْحَابُ الطَّمَعِ وَالْبِدَعِ. Maknanya seperti apa yang kita sebutkan. Kemudian kita lanjutkan dalam ucapan penulis, dan ini menjadi tema kita malam hari ini yang luar biasa, yaitu poin
yang berikutnya kata beliau, wa'lam annahu la yazalun nasu fi isabatin min ahli al-haqq was sunnah yahdihimullah wa yahdi bihim ghairahum wa yuhyi bihimus sunan. Kata penulis, dan ketahuilah bahwasanya Allah sudah jamin pada umat ini sebanyak apapun ahlul bid'ah akan ada sebagian manusia, akan ada sebagian orang, sebagian kaum muslimin yang Allah gunakan mereka untuk tetap menegakkan sunnah, untuk tetap mendakwahkan sunnah. Dengan mereka ini Allah beri hidayah kepada orang-orang. Dengan sebab mereka ini Allah kembali hidupkan sunnah-sunnah yang dahulu ditinggalkan oleh manusia. Jangankan sunnah, bahkan perkara yang jelas-jelas haram di dalam Al-Quran, manusia tidak mengerti hukumnya. Kaum muslimin tidak mengerti hukumnya. Coba kita perhatikan, belum lama, belum berapa dekade, kaum muslimin sangat sedikit yang paham tentang riba. Belum lama. Tapi Allah sudah jamin bahwasanya akan ada saja kelompok yang mereka akan ada beberapa orang, beberapa dari kaum muslimin yang Allah akan gunakan mereka untuk menghidupkan sunnah, untuk menegakkan kembali seperti agama yang dulu dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Mereka inilah yang dikenal dengan At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah. Kelompok yang senantiasa dijaga oleh Allah untuk selalu tegar di atas sunnah, di atas kebenaran. Mereka tidak akan peduli ada yang menyelisihinya, ada yang dibikin framing lah, mereka ini Wahabi dan seterusnya, sampai dibuatkan rekomendasi untuk dicekal, untuk dilarang di negeri ini. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga manhaj ini, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga agama ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, Al-Bukhari menyebutkan secara muallaq, wala tazalu ta'ifatun min hadhihi al-ummah zahirin 'ala al-haqqi la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Di dalam Kitabul Ilm kata Al-Bukhari, akan terus ada dari umat ini sekelompok orang yang terus berada di atas kebenaran, tidak akan ada yang bisa mencelakakan dan merugikan mereka siapapun. Wallahu alam. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sawu wa'tadilu sawu sufufakum, lurus dan rapatkan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Penulis rahimahullah menyebutkan seperti apapun umat ini tersebar kejahilan di tengah-tengahnya, banyak orang-orang yang meninggalkan untuk mengamalkan sunnah, tapi ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menghadirkan manusia-manusia pilihan yang dengan mereka Allah menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang telah menghilang, yang ditinggalkan oleh manusia. Dan dengan mereka inilah Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada manusia. وهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال, mereka lah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ciri-cirinya ketika terjadi khilaf, terjadi fitnah, walaupun jumlah mereka sedikit. Allah berfirman, فَهَدَى الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah berikan hidayah kepada manusia-manusia pilihan ini ketika terjadi perselisihan di tengah-tengah manusia. Seperti yang kita sebutkan pada kisah Qarun tadi, kebanyakan manusia mengharap untuk bisa menjadi seperti Qarun, akan tetapi ada manusia-manusia yang Allah pilih, yang mereka menasihati orang-orang bahwasanya pahala dari Allah lebih baik dari harta yang dimiliki Qarun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu 'isabatun min ummati zahirin 'alal haqq." Selalu ada sekelompok orang dari umat ini yang senantiasa tegar menampakkan kebenaran. La yadurruhum man khazalahum. Tidak akan pernah mempengaruhi mereka siapa saja yang mencela mereka. Hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahirun. Sampai datang keputusan Allah, yaitu hari kiamat, dan mereka terus senantiasa menampakkan dan tegar di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Sini penanya mengatakan, Alhamdulillah, istri ana sudah berkeyakinan bahwasanya Allah berada di atas langit, di atas arsy. Tapi orang tua dan mertua ana sangat tidak setuju. Mereka selalu termotivasi merayakan maulid dikarenakan ajaran-ajaran oleh guru-guru mereka. Baik. Keyakinan Allah di atas langit atau tidak di atas langit, ini perbedaan pendapat atau perselisihan. Ketika terjadi perselisihan, seorang muslim memiliki prinsip dan pegangan. Apa itu? Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana. Al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabah. Ilmu itu artinya ketika terjadi fitnah seperti ini, perselisihan di tengah-tengah manusia, mereka akan merujuk kepada Al-Quran, hadits. Sekarang kita kembali. Ini kan orang-orang berselisih pendapat. Kita tidak usah dulu mengklaim kita paling benar. Kita akan melihat dari sisi objek, bukan dari sisi subjek yang mengatakan. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Allah di atas langit, di atas arsy. Dan ada yang mengatakan Allah tidak di atas langit, tidak di atas arsy. Ketika terjadi perselisihan seperti ini, maka kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kita lihat Al-Quran, apa yang Allah ceritakan tentang dirinya di dalam Al-Quran. Ternyata pada 6 tempat di dalam Al-Quran, Allah sebutkan ia beristiwa, berada tinggi di atas arsy. Di dalam surat Al-A'raf.
Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsh. Tuhan kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian ia beristiwa tinggi berada di atas arsh. Di dalam surat Yunus juga Allah mengatakan, thumma stawa 'alal arsh. Setelah menciptakan langit dan bumi, Allah beristiwa di atas arsh. Kemudian juga di dalam surat Taha Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsh. Demikian pula di dalam banyak ayat di surat Ar-Ra'd dan selainnya Allah mengatakan ada 6 tempat, juga di surat Al-Furqan, Ar-Rahmanu fas'al bihi khabir alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahmanu fas'al bihi khabir. Ada 6 tempat Allah sebutkan bahwasanya ia berada di atas arsy. Lalu tiba-tiba ada datang manusia dan mereka ini disebut dengan Mu'tazilah. Dan kita sudah ceritakan dari mana mereka mengambil keyakinannya ini, dari Jahmiyah. Jahmiyah ini mengambil dari Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ini Dirham ini mengambil dari Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an ini mengambil dari Talut bin Ukhti Labid ibn al-Asam. Dia mengambil dari Labid ibn al-Asam, seorang Yahudi yang menyihir Nabi SAW. Disebutkan kejadian ini di dalam Sahih Bukhari. Lalu datang orang ini mengatakan, oh enggak, Allah itu bukan di atas arsy. Ya salam. Allah mengatakan pada 6 tempat di dalam Al-Quran, Allah berada di atas arsy. Lalu datang manusia, enggak, Allah enggak di atas arsy. Antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih mengenal Allah dari Allah sendiri? Kok bisa-bisanya Allah mengatakan ia berada di atas arsy? Lalu datang, enggak, Allah enggak di atas arsy. Kira-kira kita pilih pendapat siapa? Kata Ibn al-Qayyim, mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'i fulan. Bukanlah ilmu itu ketika engkau membandingkan ucapan Rasul dengan ucapan filsafat Aristoteles dan seterusnya. Nggak level. Ini kalau ucapan filsafat dengan hadits sudah tidak level. Apalagi ucapan manusia dibandingkan dengan ucapan Allah Al-Khaliq. Lancang sekali orang tersebut. Berani mengatakan, Allah berada di atas arsy. Enggak, Allah enggak di atas arsy. Allah memiliki mata. Enggak, Allah tidak memiliki mata. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ia berbicara. Enggak, Allah tidak berbicara. Allah mengatakan Al-Quran adalah ucapannya. Enggak, itu bukan ucapannya, itu makhluk. Ya salam. Ada manusia yang berani menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ketika seorang tidak menjadikan landasan pegangan di dalam agamanya firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka bisa? Sekarang pertanyaannya. Berarti sudah terjawab tadi ya syubhatnya. Kita memilih siapa? Memilih ucapan Allah atau ucapan makhluk? Tentunya kita memilih ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada 6 tempat coba. Itu pun yang ada lafaz alal arsh. Allah berada di atas arsh. Selainnya ada berada di atas langit. Aamintu man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang ada di atas langit? Artinya yang ada di atas arsh cuma ada 6 ayat. Tapi selain dari arsh di atas langit banyak di dalam Al-Quran. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah sebutkan tentang para malaikat di dalam surat An-Nahl. Mereka takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Berarti selesai syubhat. Tadi ada yang mengatakan Allah di atas arsy. Ada yang mengatakan Allah tidak di atas arsy. Kira-kira kita pilih pendapat yang mana? Allah di atas arsy. Karena Allah yang mengatakan. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kenapa ada manusia yang berani lancang untuk mengatakan Allah tidak di atas arsy? Simak baik-baik. Jadi tidaklah bid'ah ini terjadi melainkan setelah muncul orang-orang dari kaum muslimin yang menjadikan landasan beragama mereka berada di atas ilmu filsafat. Seperti yang kita sudah bahas pada bab-bab sebelumnya. Apa maksudnya berada di atas ilmu filsafat? Kita tidak boleh hanya menuduh. Kita buktikan. Mereka yang namanya ilmu filsafat. Sebelum kita memulai berpikir,
kita harus memiliki muqaddimah, pendahuluan. Contohnya misalnya, semua yang di alam semesta ini kita tidak boleh yakini kecuali ragu dulu. Jadi ragu dulu, baru mulai bertanya. Nah, ragu dulu ini namanya muqaddimah, pendahuluan sebelum memulai meyakini sesuatu. Di dalam bab asma wa sifat, meyakini tentang nama-nama dan sifat Allah, mereka memiliki muqaddimah. Yaitu ucapan mereka, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu awfawwid warum tanziha. Setiap ada nama atau sifat Allah yang juga sifat tersebut dijelaskan ada pada makhluk, maka takwil, buang sifat itu dari Allah. Apa maksudnya? Kita jelaskan. Kita ambil contoh sifat berada di atas arsy. Berada di atas arsy. Manusia berada di atas bumi. Ini sama-sama berada di atas sesuatu. Nah, kalau kita tetapkan Allah berada di atas sesuatu, yaitu arsy, sementara manusia juga berada di atas sesuatu, yaitu permukaan bumi, maka kita sudah samakan Allah dengan makhluknya, yaitu sama-sama berada pada suatu tempat. Mereka mengatakan bahwasanya yang boleh ada pada suatu tempat itu hanya makhluk. Sehingga ketika ada kesamaan, maka kita harus buang kesamaan ini. Maka mereka pun mengatakan Allah tidak di atas arsy. Lalu di mana? Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Di mana? Wallahu alam. Kenapa? Karena kalau kita tetapkan Allah ada pada satu tempat, maka kita sudah samakan Allah dengan makhluknya. Dan kaidah mereka tadi, setiap ada sesuatu yang seakan-akan Allah serupa dengan makhluknya, hilangkan. Buangkan itu dari Allah. Walaupun Allah yang tetapkan, pokoknya kita harus hilangkan. Kenapa? Jangan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Baik. Tapi mereka menetapkan sifat 20. Yang dikembangkan dari akidah Mu'tazilah yang hanya menetapkan 3 sifat. Al-haya, wal-ilmu, wal-qudrah. Maha hidup, maha berilmu, dan maha mampu atas segala sesuatu. Baik. Oke, kalau begitu enggak apa-apa, tetapkan 3 saja. 20 mungkin terlalu banyak kita mendebat kalian, 3 saja. Kita tanya, apakah kalian meyakini Allah memiliki sifat hidup? Apa yang akan dia katakan? Pasti. Bukankah Allah juga mensifati manusia hidup? Makhluk-makhluk yang lain hidup? Di dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami jadikan dari air segala makhluk hidup. Dan Allah berfirman menetapkan sifat hidup bagi dirinya, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Allah tetapkan bagi dirinya sifat hidup, dan Allah tetapkan bagi makhluknya juga memiliki sifat hidup. Kalau begitu kalian harus menghilangkan sifat hidup juga dari Allah. Kenapa? Karena dua-duanya sifat hidup ada pada Allah, juga ada pada makhluk. Kalau memang kalian konsisten dengan kaidah kalian, harusnya kalian tidak menetapkan sesuatu pun bagi Allah. Allah mewujud tidak? Allah memiliki wujud tidak? Allah ada tidak? Makhluk ada tidak? Sama dong kalau gitu. Berarti nggak boleh menyifati Allah dengan maha ada. Kenapa kalian bolehkan pada 3 sifat atau 20 sifat dan kalian tidak bolehkan pada sifat-sifat yang lain? Toh yang menetapkan 3 ini adalah Allah. Yang menetapkan 20 ini adalah Allah. Dan yang menetapkan semua sifatnya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami, وَكُلُّ مَا لَهُ مِنَ الصِّفَاتِ أَثْبَتَهَا فِي مُحْكَمِ الْآيَاتِ أَوْ صَحَّ فِي مَقَالَهُ الرَّسُولُ فَحَقُّهُ التَّسْلِيمُ وَالْقَبُولُ. Semua ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang sifat Allah, maka kewajiban kita hanya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami yakini ya Allah. Siapa kami ingin berbicara tentang Allah?
Sementara Allah sudah menetapkan limit batasan bagi manusia. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu cuma sedikit. Ilmu yang sedikit ini pun kata Allah, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tetapkan limit, manusia tidak bisa meliputi Allah, tapi Allah lah yang meliputi manusia. Kalau seandainya zamannya Abdullah Al-Ma'mun tidak menerjemahkan kitab-kitab filsafat yang memberikan panggung bagi Mu'tazilah, niscaya ahli sunnah tidak akan capek untuk menjelaskan hal-hal seperti ini. Tapi asalnya dari filsafat yang mereka memiliki muqaddimah dalam setiap metode tahapan berpikirnya, dan muqaddimah inilah yang membinasakan mereka. Ada muqaddimah yang namanya azaliyun, qadimun, wa hadith. Kalau seandainya waktunya panjang kita akan bahas lebih detail tentang hal ini. Masyahid, jadikan ini kaidah ketika Allah menetapkan bagi dirinya. Apa wewenang bagi kita untuk menolak apa yang Allah tetapkan bagi dirinya? Allah mengatakan ia berada di atas arsy. Apa beratnya kita tetapkan? Ya sudah, Allah yang katakan. Allah berada di atas arsy. Oh, tapi kan menyerupai manusia. Manusia berada pada sesuatu. Seperti ini ahli sunnah menjelaskan. Tetapkan lafaz, makna yang ditunjukkan oleh lafaz, dan hilangkan gambaran yang ditetapkan oleh akal manusia. Kita ulangi. Ahli sunnah ketika mendengarkan ayat-ayat sifat, mereka menetapkan makna yang ditunjukkan oleh lafaz, tapi mereka menghilangkan gambaran yang ditetapkan oleh akal. Paham ini? Ketika Allah tetapkan bal yadahu mabsuutatan, Allah memiliki dua tangan yang senantiasa terbentang. Allah memiliki dua tangan, ini makna yang ditunjukkan lafaz dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran. Akal kita, logika kita ingin menggambarkan tangan Allah dengan tangan makhluk, maka buang hal ini. Dipahami? Nah, barakallahu fiikum. Kalau seandainya waktunya panjang kita akan bahas apa itu hadis, apa itu azaliyun qadim. Dan ini inti dari kesesatan Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu mereka terjebak pada muqaddimah, pendahuluan kaidah dasar berpikir. Mereka tersesat dan terjebak di sini. Baik, qadarullah sudah habis waktunya, sudah jam 8. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan-pertanyaan yang terlewatkan mudah-mudahan bisa kita jawab di lain waktu. Wallahu a'lam. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah, jika ada kesalahan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.